Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bogotsari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga SMP Negeri 2 Bogotsari, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Bogotsari. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang bertajuk Menggali Kembali Budaya Positif Sekolah melalui diseminasi calon guru penggerak Angkatan 6 SMP Negeri 2 Bogotsari, Kabupaten Purbalingga, Senin 14 November 2022, tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, terlebih dahulu saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga kegiatan inti, acara yang keempat tanya jawab atau diskusi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Bogotsari kepada Bapak Riswanto SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara yang memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan sambutan kaitan dengan ketemu. Yang hormati para calon guru penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Purbalingga tahun 2022, Pak Heri, Pak Syahrul, Bu Yulma dan Bu Tina. Yang hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bogotsari Purbalingga, mari kita bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nasihat di masa sempat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ucapkan terima kasih kepada perempat ini yang telah melaksanakan kegiatan tahap-tahapan kaitannya dengan sekolah atau guru penggerak yang mudah-mudahan nanti menjadi contoh atau mungkin sebagai nanti untuk memberikan bantuan kepada Bapak Ibu yang kaitannya dengan kurikulum merdeka, karena apa yang tadi disampaikan tadi bagi kami sudah bilang-bilang dengan UST. Jadi dari kemarin dapat kamu mengikuti kegiatan kaitannya dengan workshop di Gedung BRI, ternyata masih banyak sekali yang perlu kita gali dan perlu kita pelajari. Dan kita alhamdulillah SMP 2 Bogotsari ini kita punya 5 orang kaitannya dengan guru penggerak. Mudah-mudahan ini yang 5 orang harus ada yang paling depan sendiri. Yang terakhir nanti Bu Ika. Hingga kami mohon nanti ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di sini nanti kapan waktunya nanti setelah mengadakan kaitannya dengan penyampaian hasil panjenengan semuanya seperti ini kaitannya dengan kurikulum merdeka seperti apa, dari pembelajaran sampai mungkin mencapai ke asesmen dan sebagainya Bapak Ibu semuanya. Sehingga kami mohon nanti kedepannya 4 orang ini bisa menyampaikan ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya. Ini hal yang baru karena sistemnya sudah berbeda. Kalau dulu kurikulum 13 itu adalah semua guru diadakan pelatihan, tetapi kurikulum merdeka
hanya beberapa guru, yang lainnya suruh mandiri. Nah, ini pesan dari Kepala Dinas bahwa laju PMP Purbalingga itu masih belum ada peningkatan yang meningkat ini, ya, signifikan. Sehingga kami mohon ini nanti 4 orang ini atau Bu Ika buat teman-teman dibimbing, ya, bagaimana supaya SMP Bojong itu menjadi mungkin grade-nya naik. Kalau selama ini yang ranking 1 itu Kali Bundar 1 yang tadinya bagus ini, ya. Mudah-mudahan nanti dengan bimbingan 5 orang ini PM kita nanti semakin dari semakin meningkat untuk bisa dibimbingkan. Apalagi kayaknya dengan nanti karya nyata, ya, kasih nyata ini, ya. Nah, ini teman-teman perlu dibimbing betul karena saya yakin masih banyak perlu belajar. Sehingga saya bersyukur sekali teman-teman ini yang lolos calon guru penggerak banyak ya sampai ini. Sehingga hari ini teman-teman kita itu mengadakan kegiatan dari destinasi menggali kembali budaya positif sekolah melalui diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan nanti selama paket ini bisa berjalan lancar dan teman bapak ibu semuanya nanti bisa ditanyakan yang belum jelas. Nanti saya tidak bisa selesai, ya, karena saya lagi kondisinya di badan orang sehat. Ini tadi baru jam 9 sudah kuasin keempat, ya, dibel sama Pak Mahulis itu malah tapi gegas itu. Saya dibel tetamannya lah dilakoni dari gue terima dan dilakoni malah dampaknya itu lebih dari yang ketiga karena terasa sekali yang keempat ini, ya. Sehingga saya buat maaf nanti kalau tidak sampai selesai nanti ya buat maaf yang selesai. Itu aja yang saya sampaikan dan saya pokoknya kami dibantu untuk ada guru merdeka dan nanti saat-saat Budika sendirian nggak apa-apa ya Budika, nggak masalah itu nanti. Karena nanti juga sama seperti ini. Jika nanti selalu tolong ditunggu Bapak Ibu semuanya kaitan dengan kegiatan dari ini mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan diselesaikan dengan baik dan banyak bermanfaat bagi kita semua. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya. Meningkat acara selanjutnya adalah kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 6. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yulfah Masrurah kepada Ibu Yulfah Masrurah SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apresiasi tinggi kepada Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP Negeri 2 Bobotsari karena sudah bersedia untuk hadir di acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga dengan mengusung tema budaya positif. Perlu kita sepakati bersama bahwa acara pada siang hari ini merupakan salah satu upaya untuk menggali kembali budaya positif yang sebetulnya di sekolah kita itu sudah ada dan sudah berjalan. Namun mungkin ada beberapa poin atau hal yang mungkin akan kita sesuaikan sesuai dengan kodrat zaman yang ada pada sekarang ini. Kemudian tujuan yang kedua yaitu semata-mata sebagai salah satu sarana sharing, katanya sharing is caring atau berbagi. Jadi nanti sifatnya kita berdiskusi untuk mencari penerapan budaya positif seperti apa yang cocok untuk diterapkan di sekolah kita, karena masing-masing sekolah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi menurut saya atau kami berdiri di depan itu bukan menggurui, kita nanti bersama-sama berdiskusi karena nggak mungkin kami nguyai segala,
kasih. Sebelumnya saya di sini bertugas untuk menyampaikan materi yang pertama, tapi saya ingin bercerita sedikit mengenai alur pembelajaran di program guru penggerak. Sedikit ya teman-teman, minta izin sebentar. Jadi alur pembelajaran program guru penggerak itu ada 7 yang biasanya kita sebut dengan Merdeka. MERDEKA, di mana yang M itu mulai dari diri, yang E itu eksplorasi konsep, di mana 2 tahapan ini kita belajar secara mandiri, secara asinkronus. Kita belajar sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Tidak hanya siswa kita, tapi guru juga memiliki gaya belajar. Contohnya seperti Pak Heri. Pak Heri itu memiliki gaya belajar yang berbeda dengan yang lain. Beliau lebih nyaman dan lebih memahami materi itu ketika suasananya hening, diam, tenang, sunyi, senyap. Berbeda sama dengan Bu Setio. Berbeda dengan saya, kalau saya itu lebih suka berkelompok, berkolaborasi dengan teman lain, karena menurut saya dari kegiatan berdiskusi atau berkelompok itu akan lebih mudah untuk mengembangkan ide atau gagasan. Yang kita tadinya tidak paham, akhirnya paham karena ada tutor seperti itu. Ini kita belajar secara Google Meeting atau Zoom. Jadi di dalam ada peserta CBB, ada juga pengajar praktik dan juga fasilitator. Jadi kegiatan pembelajaran kita diskusi membahas tentang materi yang sedang kita pelajari. Setelah R ada D, demonstrasi kontekstual atau biasa kita singkat dekon. Di dekon ini kita diharapkan untuk membuat sebuah karya bebas sesuai dengan yang kita inginkan, bisa poster, bisa puisi, lagu atau video yang kontennya itu adalah materi yang sudah kita dapatkan. Jadi semacam penilaian individu apakah kita sudah memahami materi tersebut atau belum. Selanjutnya ada E, elaborasi pemahaman. Nanti kita ada Zoom meeting lagi. Kegiatannya itu adalah semacam penguatan atau pemantapan materi bersama instruktur. Setelah itu ada K, koneksi antar materi. Pembelajaran ini memuat kita diharuskan mengaitkan atau memorelasikan modul-modul yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan, kita sudah menghabiskan 4 modul. Kita sudah belajar 4 modul. Terus setelah K ada A, aksi nyata. Itu hampir mirip seperti yang Bapak Ibu kerjakan di PMM, di platform Merdeka Mengajar. Di situ kita melakukan praktik hasil dari pemahaman materi yang sudah kita pelajari di modul tersebut. Biasanya berupa video seperti itu. Jadi testimoni langsung dari kami yang sudah menjalani selama 2 bulan. Percayalah bahwa program guru penggerak itu tidak semenakutkan dan semengerikan yang kami bayangkan di awal. Kita di awal itu membayangkan sepertinya tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk bersosialisasi, tapi alhamdulillah kita sudah mulai enjoy dan nyaman. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk mendaftar CBB di angkatan berikutnya, semangat, insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan di dalam. Baik, ke inti acara, di sini saya akan teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan ini di platform Merdeka Mengajar. Nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi. Sebelumnya saya ingin game sedikit nih Pak Bu. Tenang, ini tidak main fisik. Sugeng Rawuh Bu Hermani Mosahrun. Monggo Bu. Beliau adalah sosok inspiratif ya. Awet muda, semangat belajarnya itu tinggi. Oke, lanjut kita main games ya Bapak Ibu. Saya menginginkan Bapak Ibu untuk berpartner dengan rekannya, bisa di sebelah kanan atau sebelah kiri. Silakan, sudah. Satu dari partner tersebut memiliki tugas untuk mengepal tangannya sendiri. Seperti ini, boleh kanan, boleh kiri. Monggo. Satu orang, yang satu jangan, satu aja.
Saya bisa lihat kepalanya, dilihat, oke, sudah. Anggap di dalam kepala tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Seseorang nggak boleh ambil itu. Sudah ya? Terus untuk pasangan di sebelahnya bertugas untuk membuka kepalan dari partner Anda. Berusahalah sampai tangan itu terbuka. Boleh menggunakan metode merayu, membujuk, mengintimidasi, atau memberikan uang juga boleh. Boleh. Oke, sudah siap nih Bapak Ibu? Saya beri waktu 30 detik. 30 detik mulai dari sekarang. Ayo buka Bu. Oh, Pak Gunawan. Ya saya itu sebenarnya belum berhasil tapi karena waktu. Terus keduanya saya dengan ikhlas membuka. Dengan ikhlas sekali. Terima kasih tepuk tangan untuk Mercy dan Bogor. Jadi ada banyak mobil ini. Bapak Ibu sudah tadi menggenggam dengan sekuat tenaga. Saya tahu pasti Bapak Ibu punya usaha sangat kuat agar kepalan tangannya tidak terbuka. Tapi ternyata pasangan kita itu punya strategi juga untuk bagaimana caranya membuka kepalan tangan. Di sini kita games ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu teori kontrol. Jadi menurut Bapak Ibu, siapa yang mempunyai kontrol atas diri kita sendiri? Siapa yang bisa membuka kepalan tangan kita sendiri? Apakah orang lain atau diri kita? Diri sendiri. Dan setiap orang pasti memiliki alasan yang beragam. Ada yang wislah melas jadi terbuka. Ada juga yang sudah batas waktu akhirnya terbuka. Ada yang aku itu nggak pernah terbuka. Jadi masing-masing dari setiap orang pasti memiliki alasannya untuk melakukan sesuatu. Oke. Sekarang kita mau belajar mengenai perubahan paradigma belajar. Dulu sebelum kurikulum merdeka kita mengenal teori behavioristik kalau tidak salah ya, atau teori stimulus respon. Jadi pada pembelajaran yang kemarin itu biasanya kita fokus mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Kita fokus kepada murid untuk sepemahaman dengan kita. Oke, ini definisinya ya ini, kalian harus percaya dan kalian harus yakin. Itu dulu. Tapi ada perubahan paradigma belajar bahwa sekarang kita meyakini untuk kurikulum merdeka, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena seperti yang sudah kita pelajari bersama, setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin kita bisa menyamakan orang lain untuk sependapat dengan kita atau sepemahaman dengan kita. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memahami sudut pandang dari masing-masing peserta didik. Yang kedua, dulu pada saat teori stimulus respon itu kita meyakini bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal faktanya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Yang ketiga, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus, dulu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, membuang sampah sembarangan, itu kan perilaku yang buruk. Itu adalah sebuah kesalahan. Itu dulu. Kalau sekarang kita memandangnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contoh saya punya, kita punya murid yang di kelas 7C itu yang sering tidur. Kita tidak bisa dengan serta-merta menganggap itu sebuah pelanggaran tanpa kita harus cari tahu dulu apa motivasi yang melatar belakangi anak tersebut tidur. Kita harus cari tahu dulu. Dia bocah mau pelajaran, kok senangnya turu, apa sih penyebabnya? Faktanya tidak. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri. Terus pemaksaan ada saat bujukan gagal.
Sedangkan pada teori kontrol itu kita lebih fokus pada kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika peserta didik memiliki minat atau keinginan yang berbeda dengan gurunya, kita tidak bisa memaksa, pokoknya kok kudu manut karo guru. Bisa seperti itu, kita lakukan pendekatan humanis seperti diskusi atau konsensus. Nah, jadi mau apa sih yang kamu butuhkan? Jadi di teori kontrol itu lebih mengedepankan diskusi atau kolaborasi. Dan yang terakhir, kalau dulu itu model berpikirnya adalah menang kalah, tapi kalau sekarang adalah model berpikirnya menang atau win-win solution. Nah, selanjutnya karena tema kita adalah budaya positif sekolah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sebuah tindakan itu motivasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang ada peserta didik yang melakukan sesuatu motivasinya, aku takut nanti aku kena AKPS, aku takut nanti dimarahi guru. Ada yang motivasinya itu berangkat dari menghindari hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga peserta didik yang melakukan sesuatu itu karena motivasinya, aku pengen ranking 1, aku pengen dipuji guru, itu ada. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah poin dari pembelajaran yang kita dapatkan kemarin. Jadi kita ingin memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan karena takut hukuman atau ingin mendapatkan sesuatu, tapi memang timbul dari diri sendiri bahwa apa yang saya lakukan itu memang baik untuk saya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, jika terdapat suatu pelanggaran, tentu saja harus ada tindakan penegakan. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya modenya paksaan. Hanya ada komunikasi satu arah. Contoh yang biasa terjadi